Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah saya dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyampaikan proposal skripsi saya. Baik, proposal skripsi saya yakni yang berjudul Peran Mahasiswa PAI dalam Mencegah Radikalisme Guna Menumbuhkan Sikap Toleransi Beragama YIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Cynthia Lapian. Saya dari kampus YIN Sultan Amai Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Limboto, kampus 2, Desa Pone. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Nah, baik, langsung saja ke pembahasannya. Urutan pembahasan proposal saya yakni yang pertama ada permasalahan, yakni latar belakang. Baik, jadi di sini ada salah satu elemen yang dapat berperan strategis dalam upaya penangkalan radikalisme tersebut adalah melalui peran pendidikan, ya, terutama pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, karena pembinaan keimanan, ketakwaan, akhlak, kesadaran beragama, termasuk penanaman pemahaman akan radikalisme di sekolah dan perguruan tinggi memang diamanatkan kepada pendidikan agama Islam, sehingga dalam visi misi dan tujuannya pun diarahkan ke sana, di mana dalam upaya menangkal paham radikal melalui pendidikan agama Islam tersebut dapat diupayakan melalui optimalisasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, seperti dengan pengembangannya evaluasi dan rekonstruksi komponen-komponennya, pengaturan kurikulumnya, pengaturan strategi pembelajaran, dan masih ada yang lainnya. Nah, berikut ada fenomena radikalisme di kalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan yang sebetulnya tidak dibenarkan juga. Nah, pemahaman seperti ini sesungguhnya tidak disebabkan oleh faktor tunggal yang berdiri sendiri. Nah, faktor sosial, ekonomi, lingkungan, politik, bahkan pendidikan pun ikut adil dalam memengaruhi radikalisme agama. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini mengapa penelitian ini dilakukan? Baik, di sini mengapa penelitian ini dilakukan? Nah, kenapa? Karena di sini untuk mengetahui peran mahasiswa dalam mencegah radikalisme guna menumbuhkan sikap toleransi beragama YIN Sultan Amai Gorontalo. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada rumusan masalah. Nah, baik, di sini rumusan masalahnya terdiri dari dua, yaitu ada bagaimana peran mahasiswa PAI dalam mencegah radikalisme YIN Sultan Amai Gorontalo, dan yang kedua, bagaimana menumbuhkan sikap toleransi beragama YIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, baik, kita ke slide berikut. Nah, di sini ada kajian teori. Baik, jadi menurut M. Ahmad Ihsan dalam Ardena Kurniaji 2012 mengatakan bahwa mahasiswa pasti berhubungan dengan universitas, namun mahasiswa di dalam universitas tidak hanya sebagai anggota masyarakat kampus, tapi mahasiswa harus ikut berperan dalam menentukan program-program, aturan-aturan, dan kesejahteraan dari lembaga yang ada di kampus. Nah, selanjutnya, radikalisme menurut Cross 2013 yaitu sebagai yang pertama, ada istilah dalam lingkup gerakan sosial maupun politik yang berarti sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan keadaan non-radikal menjadi praktik radikalisme sering diasosiasikan dengan sejumlah taktik dan strategi yang berada di luar lingkup aksi protes politis maupun religius yang dapat diterima, bahkan menjurus ilegal.
Dan yang kedua ada radikalisme merepresentasikan sisi ekstrim dari distribusi aksi politik yang dapat diterima, dan radikalisme dapat melibatkan aksi kekerasan atau dasar keyakinan bukan personal. Dan yang berikut ada radikalisme dapat merujuk pada keyakinan tentang cara terbaik untuk meraih tujuan gerakan. Nah, dan yang terakhir ada Nur Hidayat M menjelaskan bahwa toleransi beragama adalah menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencampuri urusan masing-masing. Nah, selanjutnya kita ke slide berikut. Baik, di sini ada kajian penelitian yang relevan. Di sini ada 4. Nah, yang pertama ada Sri Mulyani Nur Hakiki Muhammad Nailul Mubarak dengan judul penelitian analisis pendidikan agama Islam penangkal radikalisme. Jadi dengan hasil penelitiannya tersebut ialah seperti ditemukan temuan-temuan dari berbagai pengertian yang sudah dituliskan dalam jurnal menunjukkan bahwa terkait dengan pengertian radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ini sama halnya dengan penelitian proposal saya. Di dalam proposal saya juga berkaitan dengan pengertian radikalisme, dan di situ juga ada pengertian radikalisme mengenai menurut KBBI. Nah, yang kedua ada Aziza Utami Yulianti. Di sini nilai-nilai toleransi antar umat beragama dan teknik penanamannya dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Dengan hasil penelitiannya tersebut ialah terdapat nilai-nilai toleransi antar umat beragama dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Jadi jika di proposal saya itu dia mengenai nilai-nilai toleransi beragama. Nah, dan yang ketiga ada Esi Susanti. Nah, penelitian ini dilakukan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Dan penelitian ini terdapat perbedaan, yaitu Esi Susanti membahas tentang minat mahasiswa perbankan syariah menabung pada perbankan syariah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran mahasiswa dalam mencegah radikalisme. Nah, selanjutnya ada Mutiara Kholidia Evening. Hasil penelitian ini yaitu persepsi tentang toleransi, sikap tentang toleransi kerja sama antar umat beragama, sikap pemerintah dalam hubungan antar umat beragama, harapan terhadap pemerintah dalam hubungan antar umat beragama, indeks toleransi umat beragama di Kota Bandung. Baik, kita ke slide berikutnya. Ada kerangka berpikir. Nah, di sini ada judul proposal saya, yakni peran mahasiswa PAI dalam mencegah radikalisme guna menumbuhkan sikap toleransi beragama YN Sultan Amai Gorontalo. Nah, di sini ada terbagi dari 3 poin. Yang pertama ada peran mahasiswa, dan yang kedua ada hakikat radikalisme, sikap toleransi beragama. Baik, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Ada apa jenis metode penelitian yang digunakan. Nah, yang di sini ada pertama lokasi dan fokus, yakni di Kecamatan Limboto, Desa Pone, Kampus 2 YN Sultan Amai Gorontalo. Dan yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah model Spradley analysis. Teknik analisis data, reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi, yakni taksonomi. Dan yang berikut ada teknik pengolahan data, ada pengecekan keabsahan data, lalu pengecekan keabsahan temuan. Nah, baik. Selanjutnya di sini kita mengenai kuesioner penelitian. Nah, di sini ada 3 kuesioner yang saya taruh, yaitu ada apa yang Anda ketahui mengenai radikalisme, dan yang kedua, adakah penyebaran radikalisme di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan yang ketiga ada bagaimana peran Anda sebagai mahasiswa menghadapi radikalisme di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, selanjutnya yakni ada outline proposal script nih. Nah, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dan bab 2 kajian teori dan kerangka berpikir, yakni membahas tentang peran mahasiswa, hakikat radikalisme, sikap toleransi beragama,
penelitian relevan dan kerangka berpikir. Dan bab ketiga ada metodologi penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan atau penemuan. Dan yang keempat ada hasil penelitian, yakni membahas mengenai gambaran umum pengkajian. Pustaka membahas mengenai nilai-nilai toleransi beragama di YIN Sultan Ahmad Gorontalo. Dan bab kelima ada penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan di sini ada daftar pustaka. Kita lewati karena kita bisa baca sendiri ya, kita bisa lihat. Ya, di sini ada instrumen penelitian, di sini ada foto di mana saya sedang mewawancarai mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini ada manusia, yakni dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Yang kedua ada alat bantu, yakni alat bantu yang saya gunakan ada handphone dengan laptop. Nah, dan yang berikut ada pedoman observasi. Nah, observasinya yaitu di kampus ya. Nah, di sini ada identitas observasi. Yang kedua ada aspek-aspek yang diamati, lembar observasi, tabel aspek yang diamati. Nah, sekian inilah proposal skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Di sini ada moto saya, yakni kegagalan sekali bisa menciptakan keberhasilan, jadi tetap semangat. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian proposal saya. Segala kekurangan datangnya dari saya dan segala kesempurnaan datangnya dari Allah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.